Tafadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin nanya bagaimana penyelenggaraan sholat taraweh dari awal sampai mungkin akhir, atau mungkin ada detail-detailnya gitu ya, yang sesuai yang diajarkan Nabi atau para sahabat. Iya. Nah, mungkin yang keumuman lah di Jawa ini, di kampung saya juga di mana-mana itu awalnya biasanya ada ya berbagai macam bacaan-bacaan yang disebut hilal gitu kan. Kalau dulu kan ada macam-macam lah, solo sunat kemudian fadilah minallah wa nimah dan lain-lain gitu kan. Iya, ini kalau di sini ada beda gitu, di sana ada beda. Ya, sesuai dengan pengajar. Terima kasih. Ya. Ini juga tadi yang ingin anak sampaikan juga kan, kita secara umum jelaskan begini, menjadikan contoh di dalam ibadah sholat tarawih baik itu Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, para tabiin, para tabiin. Kalau itu sesuatu yang memang dicontohkan ya kita harus ikuti, yang tidak kita dicontohkan ya jangan kita ikuti. Termasuk yang pertama ya, kita tidak boleh menyalah-nyalahkan. Seandainya itu sesungguhnya dulu juga pernah dilakukan oleh ya Rasulullah SAW, dilakukan oleh para sahabat, para tabiin dan juga para tabiin. Ya, sebelum anak jawab antum secara langsung, anak jelaskan dulu tentang termasuk tentang jumlah rakaat. Nah ini jumlah rakaat itu sesungguhnya ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah 11 rakaat. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim apa? Beliau ini disebutkan kata Aisyah radhiyallahu anha, innahu kana la yazidu fi Ramadan wa la fi ghairi ala 11. Sesungguhnya beliau dalam menjalankan sholat malam, ya maksudnya sholat malam itu bisa tarawih, bisa sholat tahajudnya, maka beliau ya termasuk di sini fi Ramadan wa la fi ghairi, ya maka apa? Maka beliau tidak lebih dari 11, ya tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, jadi beliau itu menjalankan sholat malamnya, baik itu sholat tarawihnya maupun sholat tahajudnya tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, dan ini sampai kepada ya Abu Bakar, sampai kepada Umar. Jadi kalau ada yang menyebutkan Umar itu lebih dari 11, maka hadisnya itu hadis yang dhaif. Ya, nah, ketika para sahabat perjalanannya itu pada masanya Utsman, pada masanya siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Maka ketika disebutkan di dalam kitab Fathul Bari-nya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nanti Anda bisa lihat jilid yang keempat halaman 235, kitab aslinya, kitab matannya ini disebutkan bahwasanya sebagaimana penjelasan ya para ulama-ulama, maka pada zamannya Utsman, pada zamannya Ali, maka sholat mereka itu melakukan 23 rakaat. Ya, ini juga jangan kita salahkan karena memang ini ada 23 rakaat. Kenapa pada zamannya Utsman, pada zamannya Ali kok ada yang kemudian menjalankan 23 rakaat? Karena mereka kepayahan mengikuti sholatnya seperti Nabi. Kan setiap zaman itu kan semakin berkurang kualitas di dalam keimanannya, termasuk dengan kita ini. Makanya ketika orang-orang yang protes terhadap kepemimpinan Ali, ini salah satunya. Kenapa Ali itu kemudian ya diprotes ya rakyatnya, ya maka kemudian Ali mengatakan, bagaimana mungkin ya kita ingin mendapatkan seorang pemimpin, rakyatnya itu seperti kamu. Ya itu dibandingkan dengan Umar. Sedangkan Umar apa? Umar dulu masa kejayaan, lah rakyatnya itu seperti saya. Kan seperti itu. Nah, semakin ini maka pada saat zamannya Utsman, Ali, maka mereka ini tidak sanggup seperti sholatnya tarawihnya Rasulullah SAW. Karena apa? Beliau satu rakaat itu baca surat Al-Baqarah habis. Ini imam baru amayata sa'arun itu sudah pada dehem semuanya, ya kan? Sudah dehem semuanya. Kalau sampai begitu selesai sholat jadi imam tarawih itu ngomong sama pengurusnya, besok lagi jangan dipanggil imam kayak gitu, nyusahin. Nah ini sampai seperti itu coba. Nah sehingga apa? Pada zamannya Utsman, pada zamannya Ali, maka apa? Tidak bisa mengikuti sholatnya seperti Nabi,
Sehingga apa? Diperbanyak di dalam jumlah rakaatnya, tapi diperpendek di dalam bacaannya, ya suratnya diperpendek. Dan sampai kemudian dilanjutkan pada zamannya tabi'in. Sampai pada zamannya tabi'in. Dan zamannya tabi'in itu ya seperti ya pengakuan apa Imam Atha bin Abi Rabah yang wafat tahun 67 ya, dan itu muridnya siapa? Ibnu Abbas ya. Begitu juga kesaksian Nafi' Al-Quraisy, maka ini termasuk muridnya Ibnu Umar ya, yang merupakan gurunya Imam Malik pun mengatakan apa? Maka pada zamannya tabi'in pun sholat tarawih itu 23 rakaat. Karena tidak bisa mengikuti sholatnya seperti Nabi. Jadi kalau kita itu kadang-kadang paling nyunah, 11 rakaat paling nyunah. Bacanya cuma wadduha kok. Nah iya itu karena kok kita pingin katanya ini nyunah seperti Nabi, enggak juga. Nah ini dari jumlah rakaat seperti itu ya. Nah itu jadi kalau kita betul-betul kalau memang itu sesuatu yang ada, maka kita harus ya ikuti yang seperti itu, ada contohnya. Ini dari jumlah rakaat. Jadi nggak boleh kita katakan yang 11 rakaat itu yang paling lunak, sementara yang 23 itu kemudian bid'ah. Jangan kita katakan begitu. Karena ini ada semua contohnya. Sampai penduduk Madinah pun sholatnya sampai 39 pada zamannya tabi'in, kata Imam Syafi'i pernah menjelaskan. Ya, nah tentang sampai kepada pertanyaan antum, bagaimana sholat yang kemudian ada bilalnya? Maka apakah ini ada pada zaman Nabi? Apakah ini ada pada zamannya sahabat? Apakah ini ada pada zamannya tabi'in? Apakah ada pada zamannya tabi'in? Maka ini tidak pernah ada. Ya, makanya tidak pernah ada. Istilah bilal itu tidak pernah dikenal oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Maka ya polos begitu saja. Makanya ketika antum ya tidak membolehkan dengan adanya bilal dan lain sebagainya, pun juga resikonya antum jangan membuat juga di dalam selingan, di dalam ketika di tengah-tengah perjalanan sholat tarawih dan sholat witir itu kemudian ada ya apa itu ya kultum ya. Kultum nggak ada sebenarnya juga jangan. Jadi apalagi kalau kultum ini sampai nanti bisa menjadikan ini ya, kultum itu kan masing-masing ustadz difahami sendiri. Ada yang kuliah 7 menit, ini ada yang kuliah 17 menit, sampai yang lebih parah lagi kultum kuliah terserah antum, ya kan? Kalau udah terserah antum sampai kadang-kadang sejak udah gitu sholat tarawihnya sudah kehabisan tenaga, udah ngos-ngosan udah. Maka yang seperti ini pun juga nggak ada sebenarnya. Ya, jangan antum tiadakan ahsan, sudah antum sholat tarawih saja. Jangan juga pakai bilal, jangan juga pakai kultum segala macam. Jangan akhi, kalau ingin mengikuti dalam sunnahnya. Sholat itu supaya khusyuk semuanya. Ya, jadi nanti kalau mau ada kultum, ya sudah selesai rangkaian ibadah sholat tarawih dan sholat witir, silakan selesainya itu baru antum adain kultum, nggak apa-apa itu. Karena apa? Sudah selesai rangkaian menjalankan ibadah. Makanya jangan menyalahkan, ini nggak ada bilal, nggak ada, tapi kemudian adain kultum, sama aja itu. Jadi kalau mau ngikutin sunnah, ya nggak ada kultum juga, nggak ada bilal juga. Ya dua-duanya nggak ada, karena itu memang nggak ada rangkaian ibadah. Jangan disering-sering itu kalau tidak ada contohnya. Jangan juga kejar setoran. Nah ini ibadah sholat tarawih itu nyantai, namanya juga tarawih, istirahat. Nyantai, jangan kayak ngejar setoran begitu. Mau apa sih nyampe rumah juga paling tidur, ya kan? Ini pokoknya kalau 8:30 sudah harus kelar ini. Lo kok pakai pokoknya itu ibadah kok? Seringkali seperti itu akhi. Ya, kalau perlu ibadah sholat tarawih itu jam 8 udah kelar begitu. Kayak di Jawa Tengah itu ada pesantren, sholat tarawihnya itu cepat sekali begitu kan? Cuma 5 menit. Coba. Mana itu? Ya. Sungguh tidak mengikuti sunnah. Jadi kalau mau mengikuti sunnah, polos saja. Tidak ada juga bilal segala macam, juga tidak ada kultum. Sudah sholat. Dan kalau perlu mengikuti sunnahnya itu yang nyantai sholatnya. Jadi begitu rakaat
Biasanya Nabi itu rakaat kedua beliau istirahatnya sebentar, kemudian rakaat keduanya lagi, berarti kan 4 rakaat. Nah baru beliau itu sholatnya istirahatnya panjang, beliau panjang, ya layak-layak dulu lah begitu, istirahat dulu karena memang ya bacaannya panjang gitu lah, sampai ada yang ke belakang segala macam itu ya seperti itu. Nah baru dilanjut lagi 2 rakaat berikutnya, 2 rakaat berikutnya. Nah ini kita ini kadang-kadang sudah kayak ngejar sekolah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, biar begini, tadi kan kultum diadakan sekalian setelah witir, jadi biar nggak memenggal ritual tarawih dan witir. Tapi kalau di sini kan habis isya biasanya. Iya. Sebelum masuk kan ya. Nah itu gimana kalau sebelumnya? Sebelum isya. Setelah isya belum masuk ke rangkaian tarawih. Ya, kalau sebelum isya mungkin masih boleh. Setelahnya. Oh, setelah isya. Ya, kalau setelah isya belum masuk di dalam sholat tarawih, ya masih dibolehkan yang seperti itu karena dia tidak menjalankan ibadah sholat tarawihnya tadi. Rangkaian. Iya, rangkaian itu. Kalau pada isya masih dibolehkan. Tapi nanti di tengah-tengah mau menjelang witir, ya itu diselingi seperti itu. Ya, jadi kalau setelah isya, apa karena dia belum masuk di dalam sholat tarawihnya itu tadi. Ya, jadi silakan yang seperti itu. Satu lagi Ustaz. Sekalian. Kan ada doa-doa ya. Doa apa ya? Kamilah macam itu. Doa habis witir apa doa setelah? Iya. Ya doa setelah witir itu bukan doa yang selama ini doa kamilah itu bukan ya, yang sering dibaca itu bukan seperti itu, tapi doa setelah witir sesungguhnya juga memang ada di dalam beberapa penjelasan hadis-hadis yang sahih ya. Asal nanti antum bisa lihat beberapa penjelasan itu di dalam kitabnya Syekh Salim Al-Hilali dan juga Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Itu banyak di dalam penjelasan tentang doa-doa setelah witir ya, termasuk ada subuhun kudusun segala macam itu ada, ya kayak begitu itu ada ya. Nah, itu doa setelah witir ya, maka nanti aku bisa baca sendiri ya. Tapi kalau doa-doa yang panjang yang sering kita dapatkan, ada doa kamilah segala macam itu, anak tidak dapatkan penjelasan hadisnya, akhi. Ini hanya bikinan seperti doa selamat gitu kan, yang seringkali dibacakan juga gitu kan, yang umum seperti itu. Maka itu hanya rangkaian doa dari beberapa ulama begitu, tapi itu tidak doa yang pernah diajarkan oleh Nabi ya. Jadi harus sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi. Asal untuk bisa wujud di dalam kitabnya Syekh Salim Al-Hilali ya, maupun aku bisa lihat di dalam kitab Hisnul Muslim, kumpulan doa-doa sehari-hari.